Halo para film lovers. Di video kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Legenda 10 cincin selalu diceritakan turun-temurun. Cincin ini ditemukan oleh Wenwu yang memberikannya kekuatan dewa dan hidup abadi. Wenwu menggunakan cincin ini untuk mendapatkan kekuasaan. Dia menaklukkan kerajaan-kerajaan dengan kekuatan 10 cincin. Wenwu membentuk pasukan 10 cincin selama berabad-abad dan menggulingkan pemerintahan. Di tahun 1996, di puncak kejayaannya, Wenwu yang tak pernah puas kekuasaan mencari legenda Ta Lo, yaitu desa tersembunyi dengan makhluk-makhluk mistis dan kekuatan sihir dari para dewa. Dengan modal peta kuno, Wenwu dan timnya berangkat. Mereka melewati hutan bambu yang bergerak dan menghantam mobil mereka sehingga masuk ke jurang, tetapi Wenwu berhasil selamat. Dia pun berjalan menyusuri hutan bambu dan bertemu dengan Lei Ko yang adalah penjaga hutan. Karena tidak diizinkan masuk, Wenwu pun melawannya. Tetapi di tengah pertandingan, Wenwu merasakan getaran cinta yang kuat. Wenwu dikalahkan oleh Lei Ko, dan Lei Ko pun meninggalkan desa Ta Lo dan menikah dengan Wenwu. Lahirlah Shang-Chi dan Lei Ko menceritakan kekuatan 10 cincin yang dipakai ayahnya, tetapi Lei Ko dapat mengalahkan Wenwu dengan kekuatan sihir yang berasal dari naga pelindung desa Ta Lo. Namun ketika Lei Ko meninggalkan desa, dia juga melepaskan kekuatan yang dia miliki. Lei Ko pun memberikan kalung liontin kepada Shang-Chi. Beberapa tahun kemudian, Shang-Chi yang telah dewasa mendapat kiriman kartu pos dari adiknya Xia Ling yang tinggal di Macau. Shang-Chi dan Katie temannya bekerja sebagai juru parkir di Hotel Bintang 5. Shang-Chi dan Katie sering bercerita kepada John dan So. Dia menceritakan awal pertemuan dengan Katie saat masih sekolah dan kebiasaan Katie yang suka kebut-kebutan mobil. So melihat bahwa Shang-Chi dan Katie mempunyai kemampuan yang sangat baik dan meminta mereka menggunakannya dengan maksimal. Keesokan hari, Shang-Chi dan Katie berangkat kerja dengan menggunakan bus ketika seorang tak dikenal datang dan meminta kalung yang dipakai Shang-Chi. Melihat Katie dijedotin, Shang-Chi pun melawan. Perkelahian ini disiarkan secara langsung oleh Clive melalui media sosialnya. Katie nampak bingung dengan Shang-Chi yang jago berantem karena selama ini dia mengenal Shang-Chi sebagai anak baik-baik. Rem bus menjadi blong karena tak sengaja terpotong oleh Razor Fist. Sopir bus jatuh hingga pingsan. Katie pun segera mengambil alih kemudi. Akhirnya bus pun berhenti, tetapi Shang-Chi kehilangan kalung liontinnya karena berhasil diambil oleh Razor Fist. Shang-Chi kembali ke kontrakannya dan segera mengemas barang-barangnya untuk terbang ke Macau menemui adiknya. Katie yang masih bingung meminta penjelasan tentang hal ini. Shang-Chi pun menjelaskan bahwa orang-orang tadi adalah utusan ayahnya yang akan juga mencari adiknya di Macau. Di pesawat, Shang-Chi melanjutkan ceritanya. Setelah ibunya meninggal, Wenwu melatih Shang-Chi untuk menjadi pembunuh. Dia dilatih dengan keras oleh ayahnya. Xia Ling pun ikut berlatih secara diam-diam, dan pada umur 14 tahun, ayahnya mengutus dia untuk membunuh seseorang yang belum dikenalnya. Tapi Shang-Chi akhirnya melarikan diri pada tugas itu. Setelah tiba di Macau, Shang-Chi langsung menuju alamat yang tertera di kartu pos. Mereka sampai di lokasi dan disambut oleh John yang adalah asisten Xia Ling yang mengenalnya sebagai Bus Boy. Karena melihat media sosial yang disiarkan oleh Clive, Shang-Chi pun diminta bertarung karena tempat ini adalah klub pertarungan yang disiarkan secara global yang disaksikan ribuan penonton sambil memasang taruhan. Disinilah Shang-Chi melihat Wong bertarung untuk pertama kalinya dengan menggunakan portal. Shang-Chi pun memasuki arena pertandingan dan lawannya adalah Xia Ling, adiknya sendiri. Karena tidak melawan, Shang-Chi pun kena hajar oleh Xia Ling. Shang-Chi bertemu Xia Ling di ruangannya. Ternyata Xia Ling adalah pemilik tempat ini.
Shang-Chi bilang bahwa dia diserang oleh pasukan 10 cincin dan liontinnya diambil, dan pasti mereka juga akan datang untuk mengambil kalung liontin milik Xialing. Tetapi Xialing malah mengungkapkan kekesalannya pada Shang-Chi karena telah meninggalkannya pada saat masih kecil setelah kematian ibu mereka. Shang-Chi memberikan kartu yang dikirim oleh Xialing, tetapi Xialing bilang bahwa dia tidak mengirimnya. Tiba-tiba datang pasukan 10 cincin menyerang tempat ini. Shang-Chi memecahkan kaca gedung dan mereka keluar meniti ruas-ruas bambu di luar gedung. Shang-Chi pun diserang. Katie diselamatkan oleh Xialing dan mereka meneruskan perlawanan. Salah satu pasukan berhasil mengambil liontin dari Xialing, kemudian Shang-Chi mengejarnya. Pada saat akan membunuh, Wenwu datang dan menggagalkan aksi Shang-Chi. Wenwu pun mengajak mereka pulang. Mereka pun berangkat dengan helikopter dan tiba di markas Wenwu dengan pasukan 10 cincinnya. Pada saat makan malam, Wenwu menceritakan bahwa dia telah melewati banyak masa dan mempunyai sebutan nama yang berbeda-beda, dan dia adalah orang yang ditakuti. Tetapi setelah bertemu dengan Leiko, Wenwu merasa menemukan bagian yang hilang dari hidupnya. Leiko meninggalkan desa Talo dan mereka pun menikah. Sejak itulah Wenwu melepas 10 cincinnya dan memulai hidup baru dengan istrinya. Lahirlah Shang-Chi dan Xialing dan mereka menjalani waktu-waktu yang indah. Tetapi ketika Leiko meninggal, Wenwu merasa kehilangan arah. Wenwu larut dalam mencari keberadaan desa Talo, tapi dia tidak bisa masuk ke sana. Suatu hari dalam ruang penelitiannya, Wenwu mendengar suara Leiko memanggil dari gerbang kurungan yang berada di desa Talo dan minta tolong untuk dibebaskan. Suara itu terasa sangat nyata, bahkan Wenwu bisa merasakan hembusan nafas istrinya. Dari sinilah Wenwu menyimpulkan bahwa Leiko masih hidup dan dia harus masuk ke desa Talo, meski Shang-Chi mengatakan bahwa ibunya sudah lama meninggal. Untuk membuktikan hal ini, Wenwu kemudian menempelkan kedua liontin pada mata patung naga yang kemudian mengeluarkan air yang membentuk labirin. Labirin ini menunjukkan jalan masuk ke gerbang desa Talo yang terbuka setahun sekali, dan 3 hari lagi gerbang ini akan terbuka. Wenwu mengajak Shang-Chi dan Xialing untuk membebaskan ibunya, tapi hal ini ditentang oleh mereka sehingga Wenwu menyuruh mengurung Shang-Chi, Xialing dan juga Katie. Di dalam penjara, Shang-Chi mencari cara untuk kabur karena dia ingin sampai ke desa Talo sebelum ayahnya tiba di sana. Mereka mendengar suara dari ruangan penjara lainnya dan bertemu dengan Trevor yang adalah seorang aktor yang dipenjarakan juga oleh Wenwu. Tiba-tiba muncul makhluk aneh yang tidak mempunyai wajah yang bernama Morris. Dia adalah teman Trevor di dalam penjara. Wenwu mengambil Morris di hutan Talo waktu melakukan ekspedisi mencari jalan masuk. Morris mengenal Shang-Chi karena memiliki aura naga dari desa Talo. Dan Trevor bilang bahwa Morris ingin Shang-Chi membawanya kembali ke Talo, dan Morris akan menunjukkan jalannya tanpa harus menunggu gerbang terbuka. Xialing menemukan lorong bawah tanah yang adalah jalan keluar waktu dia melarikan diri. Lorong ini langsung terkoneksi dengan garasi mobil. Mereka langsung menaiki mobil Razorfish yang juga langsung terpantau di CCTV oleh Razorfish. Mereka pun dikejar oleh pasukan Razorfish. Wenwu melihat mereka kabur dari CCTV dan meminta Razorfish menyiapkan pasukan untuk perang. Mereka pun sampai di tepi hutan bambu dan segera memasuki hutan. Morris menuntun mereka dan memberi arahan untuk belok kanan atau belok kiri. Mereka pun berhasil menerobos hutan bambu dan melewati air terjun yang membawa mereka tiba di desa Talo. Mereka disambut penduduk dengan muka garang dan mereka diusir. Lalu muncul Yingnan menyambut mereka. Dia adalah kakak dari Leiko, ibunya Shang-Chi dan Xialing. Shang-Chi pun meminta agar semua bersiap-siap karena ayah mereka akan segera datang untuk menghancurkan desa. Yingnan menunjukkan gerbang kegelapan yang di dalamnya terdapat iblis yang bernama Dweller berwujud naga yang memakan jiwa penduduk.
Tujuan Wenwu datang adalah untuk membuka gerbang ini karena dia mengira Leiko dikurung di sana oleh penduduk desa. Yingnan menceritakan bahwa ribuan tahun lalu bangsa Talo hidup dalam damai dan makmur. Sampai suatu ketika iblis dari kegelapan menyerang mereka dengan pasukannya dan melahap jiwa-jiwa mereka sehingga menjadi lebih kuat. Para pejuang Talo berusaha untuk menghentikan iblis ini sehingga tidak masuk ke dunia manusia, tetapi para pejuang ini kalah. Sampai muncullah naga pelindung agung yang berjuang bersama penduduk dan mengurung iblis dan pasukannya di dalam gerbang kegelapan. Para penduduk Talo mendapat kekuatan dari sang naga untuk melindungi gerbang ini. Mereka juga diberikan sisik naga sebagai senjata untuk melawan iblis. Jadi iblis yang bernama Dweller ini bicara pada Wenwu dengan suara Leiko karena dia memiliki kekuatan 10 cincin yang mampu membebaskannya. Yingnan memperlihatkan kepada Shang-Chi dan Xialing kostum yang sudah disiapkan oleh ibu mereka sebelum meninggal. Xialing segera latihan dengan senjata baru yang diberikan oleh Yingnan. Begitupun dengan Katie diajarkan cara memanah, sementara Shang-Chi dilatih oleh Yingnan. Pada malam hari, Shang-Chi kembali teringat kepada ibunya ketika dia diajarkan gerakan-gerakan kungfu. Tiba-tiba datanglah Iron Gang. Mereka menuntut balas atas apa yang dilakukan Wenwu di masa lalu. Leiko menghadapi para anggota geng ini dan akhirnya mati terbunuh. Ketika itulah Wenwu pulang dan menyaksikan apa yang sudah terjadi. Sejak saat itu, Shang-Chi dilatih dengan keras untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Keesokan paginya pasukan bersiap-siap dan tibalah Wenwu dan pasukan 10 cincin di desa Talo. Yingnan bilang bahwa suara yang Wenwu dengar adalah suara iblis, bukan suara istrinya. Tetapi Wenwu tidak percaya dan menyerang mereka. Shang-Chi berusaha menghentikan Wenwu yang masuk ke dalam kuil. Shang-Chi dipukul jatuh ke sungai oleh Wenwu. Lalu dengan kekuatan 10 cincin, Wenwu menuju ke gerbang kegelapan dan berusaha menghancurkannya karena dia mendengar suara Leiko memanggil dari dalam. Keluarlah sosok makhluk aneh dan menghisap jiwa salah satu pasukan. Makhluk ini hanya bisa dibunuh dengan senjata sisik naga. Razorfish pun memerintahkan pasukannya untuk bergabung dengan pasukan Talo untuk membunuh makhluk ini. Makhluk ini membawa jiwa kepada sang iblis sehingga menjadi kuat. Wenwu terus memukul gerbang kegelapan yang membuat lebih banyak makhluk bersayap keluar dan segera menuju desa untuk melahap jiwa. Sementara Shang-Chi yang tenggelam ke dasar sungai mendapat kekuatan dari sang naga. Sang naga pun keluar bersama Shang-Chi dan melahap makhluk-makhluk bersayap ini, dan perlawanan dari Talo pun dimulai. Shang-Chi menghampiri Wenwu untuk menghentikan aksinya dan bilang kalau istrinya tidak ada di balik gerbang ini. Dengan kekuatan naga, Shang-Chi pun bisa mengendalikan kekuatan 10 cincin. Iblis yang bernama Dweller pun keluar dari gerbang kegelapan dan mencaplok Wenwu. Sebelum mati, Wenwu memberikan 10 cincin kepada Shang-Chi. Dengan kekuatan 10 cincin, akhirnya iblis Dweller berhasil dimusnahkan. Yingnan memimpin upacara kedukaan dengan melepaskan lampion ke sungai. Shang-Chi dan Katie kembali ke San Francisco dan bertemu dengan John dan So di restoran. Mereka menceritakan pengalamannya yang tidak bisa dipercaya oleh John dan So. Tiba-tiba Wong muncul dari portalnya dan mengajak Shang-Chi dan Katie berangkat. Dan hal ini membuat bingung seisi restoran. Wong bersama Dr. Bruce dan Captain Marvel meneliti bahan dari 10 cincin ini tetapi tidak menemukan kecocokan dari bahan yang ada. Karena ketika Shang-Chi memakai kekuatannya, 10 cincin ini menghantarkan sinyal pada sesuatu yang belum diketahui. Di akhir cerita, Shang-Chi, Katie, dan Wong pun berkaraoke ria. Pesan moral dari film ini, bukan soal berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi hidup adalah soal berapa banyak kau berbuat baik dan benar. Sampai jumpa di ulasan film yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe sehingga channel ini terus berkembang.